Jadi ada pembunuhan tuh, Kang Ega, ada pembunuhan, itu ibu-ibu itu kebacok kepalanya itu, waduh, terlungkep gitu di sebuah ruko. Wah, ini anggota saya ini kan biasa anggota-anggota zaman dulu nih, masih pikirannya masih pada supranatural gitu ya. Jadi ada istilah juga nih, wah, komandan, kalau misalnya mayat ini terlungkup, itu katanya susah terungkapnya, tertangkap pelakunya. Kalau misalnya tengada begini, ini gampang. Wah, jadi kita sudah ada dulu tuh, zaman dulu masih ada stigma seperti itu. Kita melakukan olah TKP, kok saya buntu gitu. Jadi nggak menemukan petunjuk gitu kan. Wah, bingung juga tuh selama beberapa hari. Anggota nih ada yang menyarankan, dan gimana kalau kita make jasa ini paranormal lah ini. Langsung bersila gitu aja. Sambil komat kamit lah ini paranormal. Yang pertama yang masuk itu kayaknya kuntilanak, jadi kayaknya dia ketawa-tawa mulu. Nggak berapa lama tiba-tiba mediator ini keisi dan kemudian suaranya berubah menjadi seorang wanita. Perempuan ya? Perempuan, wah inilah luar biasanya setan ya, langsung menyesatkan gitu. Nah di situ kita akhirnya semakin percaya kan gitu. Dia langsung pegang-pegang kepala, sakit pak kepala saya. Wah, anggota saya di belakang makin kompor kan. Wah, dan ini kayaknya bener nih dan wah gitu. Nah disitulah kita langsung nanya, Bu, ibu ini dibunuh sama siapa? Gitu. Gitu. Pak, ini orang deket pak, masih keluarga saya. Ngomong gitu. Akhirnya dia langsung, ibu ini langsung menyampaikan, saya tahu pak, dia sekarang lagi ada di daerah Pasundan, ngomong gitu, lagi berlindung sama tukang santet yang paling sakti di sana. Wah, ngomong gitu. Wah, tapi ibu tahu lokasinya? Saya tahu pak. Wah, tanpa panjang lebar, akhirnya udah bu, kita langsung berangkat. Kembali lagi bareng saya Ega Nugraha Susanto di kanal YouTube Alexa Podcast. Hari ini tamu saya istimewa. Beliau merupakan Kapolres Karawang AKBP Wirdanto Hadi Caksono. Assalamualaikum, Komandan. Waalaikumsalam, Kang Ega. Waalaikumsalam semua pemirsa Alexa Podcast. Wah, terima kasih nih sudah menyempatkan waktu datang ke kantor Alexa. Kehormatan bagi saya, kehormatan bagi saya. Hari ini Komandan kesibukan apa nih? Kayaknya kalau lihat postingan kunjungan terus ke masyarakat ya? Ya, tentunya ini mengawali kinerja saya selaku Kapolres Karawang. Kebetulan nih saya baru aktif nih sekitar hampir 10 hari. 10 hari nah, ya? Jadi tentunya kami berharap untuk bisa ta'aruf nih, perkenalan di berbagai komunitas, masyarakat. Ya, saya akan mencoba untuk menemui semua kalangan yang harapannya untuk bisa mendukung amanah saya sebagai Kapolres. Ya. Nah, karena baru 10 hari ini beliau menjabat di Karawang, tentu saya termasuk masyarakat penasaran, beliau siapa sih? Dulu tugasnya di mana? Profilnya dulu seperti apa? Nah ini, Komandan silahkan jelaskan. Oke, jadi nama saya Wirdanto Hadi Caksono. Jadi saya sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Garut. Di Garut ya? Ya, jadi saya jadi Kapolres Garut itu 1 tahun 7 bulan. Lama juga ya? Lama. Jadi kebetulan juga, nah ini yang menjadi kendala saya nih sampai sekarang, tapi saya masih belum bisa bahasa Sunda. Oh, kenapa ya? Nah itu makanya bahasa Sundana sakatik mulu. Oh, gitu. Jadi tapi ngerti ya? Tapi ngerti. Jadi sekarang karena kemarin ditempa di Tanah Priangan itu, kalau di Garut sana itu kan sholat Jumat semuanya pakai bahasa Sunda. Oh, yang pakai bahasa Indonesia sedikit gitu hanya. Wah, jadi kita harus berupaya untuk memahami bahasanya gitu. Nah, sebelumnya saya juga lebih banyak dominasi kerja saya itu di Jakarta, sempat di Mabes Polri juga. Jadi kalau di perbatasan Karawang ini saya pernah jadi Kasat Reskrim tahun 2014 di Bekasi Kabupaten. Saya pernah. Ya, termasuk juga saya di Bekasi, saya pernah jadi Kanit Reskrim di Polsek di Bekasi Barat dan Kanit Identifikasi Reskrim dan Kanit Jatanras di situ. Dan juga termasuk pengalaman-pengalaman di sekitaran DKI, di Jakarta Barat, Jakarta Utara. Termasuk saya pernah ke Makassar juga. Habis lulus Sespim dulu tahun 2018 saya pernah ke Makassar. Jadi Kasat Serse di Polrestabes dan di Kasubdit di Polda Sulawesi Selatan. Jadi memang sebagian besar pengalaman kerja saya memang saya habiskan di bidang fungsi reserse kriminal sebetulnya. Nah, namun demikian sekarang amanah saya sebagai Kapolres Karawang ini ya harapannya tentunya saya bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya dengan berbekal pengalaman tugas saya selama ini. Nih Komandan, ini kan masyarakat juga penasaran nih. Gimana kesan Pak Kapolres selama 10 hari menjabat?
tentang Karawang nih. Oh iya. Karena saya kan sebelumnya dari Garut. Dari Garut ya. Itu udaranya dingin. Dingin. Masuk Karawang jadi panas. Panasnya luar biasa. Jadi kalau ke ruang tamu aja harus pakai AC gitu aja. Jadi selama 10 hari ini saya setiap hari cukup berkeringat gitu ya. Lumayan. Jadi saya lagi penyesuaian badan juga gitu kan. Jadi bedanya Karawang sama Garut. Jadi kalau di Garut itu yang nusuk anginnya. Iya. Jadi kalau misalnya di sana itu kalau misalnya kita badan agak nggak enak dikit itu ya, cepat masuk angin. Iya. Nah, kalau di sini yang nusuk mataharinya. Wah, jadi dikit-dikit langsung pasti keringetan. Iya. Saya sehari aja bisa ganti kaos nih tiga kali nih kalau. Iya, 3 kali. Sehari itu. Ada kegiatan nih ya. Tapi sekarang badan lagi penyesuaian gitu. Ini tinggal ke depan ya. Saya berharap ya saya sih selama ini 10 hari ke depan 10 hari belakangan ini saya menilai Karawang sungguh sangat luar biasa lah dinamikanya ya. Tapi saya belum menemukan yang ikon-ikonnya Karawang ini, Kang Ega. Makanan atau makanan apa? Itu ya. Kemarin saya nanya Bu Bupati gitu ya, Bu, yang paling ikon apa sih Kak? Apa makanannya? Katanya pepesan walahar. Oh, belum sama pernah kemarin? Soto gempol. Udah pernah itu. Luar biasa itu. Ciri khas Karawang. Udah itu makanya tambah lagi kemarin sama Pak Wakil Bupati saya juga nanya gitu ya. Pak Wakil, kalau di sini mau makan enak di mana? Katanya ada ketoprak stasiun. Oh iya. Gitu kan ya. Nah, jadi saya 10 hari ini sedang mengenali karakteristik dari Kabupaten Karawang. Iya. Selain tentunya di satu sisi Karawang merupakan lumbung padi nasional gitu ya, tapi juga memiliki industri yang sangat luas dan besar dengan tingkat UMK yang sangat tinggi. Gitu. Nah, tentu masyarakat juga menunggu nih, Komandan, program apa yang akan digebrak oleh Kapolres baru ini? Oke. Jadi saya sebagai Kapolres Karawang yang baru, saya memiliki slogan. Namanya cakep. Wih, cakep. C-nya itu cekatan. A-nya adaptif, K-nya kolaboratif, E-nya empati, dan P-nya itu presisi. Nah, jadi ada 3 strategi yang saya harapkan untuk bisa mewujudkan rasa aman masyarakat di Kabupaten Karawang ini. Yang pertama tentunya di sini kita berharap adanya stabilitas politik. Nah, yang kedua ini kan masuk tahun politik nih Kang Ega, kan udah masuk nih kan gitu. Betul. Ya saya berharap masyarakat di sini meskipun memiliki hak gitu ya dalam hak politiknya dan bisa melakukan politik praktis dan sebagainya. Namun demikian saya berharap tetap situasi harus dijaga secara kondusif kan itu ya. Yang kedua stabilitas ekonomi itu penting. Kemarin kami baru saja dikumpulkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo kaitan dengan masalah inflasi, kaitan dengan resesi, ancaman-ancaman tantangan politik global yang akan berimplikasi kepada perekonomian nasional. Nah, ini tentunya menjadi hal yang harus kita jaga bersama dengan kolaborasi pemerintah daerah, teman-teman TNI, ya kan, termasuk komunitas-komunitas masyarakat lainnya. Dan yang ketiga adalah stabilitas keamanan. Stabilitas Kamtibmas ini penting untuk bisa mengkanalisasi permasalahan-permasalahan sosial pada masyarakat supaya tidak terjadi dan tidak meluas. Dan akhirnya berimplikasi kepada gangguan Kamtibmas yang tidak baik gitu ya. Nah, 3 stabilitas ini saya harapkan bisa mewujudkan yang namanya rasa aman masyarakat. Itu yang paling penting. Jadi untuk masalah beberapa program pun juga saya tetap melanjutkan apa yang menjadi program Kapolres sebelumnya, Pak Aldi Subartono. Iya, lapor Pak Kapolres tetap saya lanjutkan. Nah, gitu. Dengan nomor yang sama, gitu. Kebetulan saya sama Pak Aldi ini satu angkatan, Kang Ega. Nah, jadi kalau bisa tahu kan di lapor Pak Kapolres kan nomor HP-nya itu kan 0822 1127 2003. Jadi saya sama Pak Aldi ini angkatan Akpol 2003. Jadi saya lanjutkan lagi aja nomornya. Gitu. Jadi karena udah masih satu letting kan, ditambah nomor tersebut juga sudah disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat Karawang. Di satu sisi yang lain juga untuk kaitan dengan pencegahan kejahatan, kita sekarang ada tim patroli Perkat, Presisi Karang Terpadu. Nah, baru jadi, juga itu ya? ini sebenarnya lebih kepada penguatan dari tim patroli yang lama. Kami berharap yang namanya, saya melihat beberapa engagement di media sosial di Kabupaten Karawang ini ya, permasalahan narkotika dan obat-obatan terlarang, premanisme, ini masih mendominasi dan engagementnya cukup tinggi di masyarakat kita ini. Nah, makanya kami mencoba untuk menguatkan lagi fungsi pencegahan preventif kita nih melalui tim patroli presisi Karang Terpadu atau Perkat. Ini gabungan dari seluruh fungsi, ya, termasuk juga pada saat malam-malam tertentu gitu ya, kami akan berkolaborasi dengan Satpol PP, TNI, Dishub
untuk supaya mengatasi permasalahan-permasalahan di jalanan. Jadi kita berharap yang namanya kejahatan jalanan seperti premanisme, geng motor yang anarkis atau yang tidak tertib lalu lintas, mengganggu masyarakat, knalpot, brong, pungli, ini bisa kita atasi melalui kegiatan tim patroli ini, dan tentunya didukung juga dengan peraturan daerah yang bisa memberikan efek jerah. Itu. Berarti dalam program Perekat ini nanti ada tim yang memang khusus berpatroli keliling. Betul. Jadi setiap hari kita patroli. Siang malam. Ya? Siang dan malam. Siang dan malam. Utamanya sih malam sampai dengan dini hari. Iya. Jadi kita akan memetakan kerawanan waktu-waktu yang rawan masyarakat ini. Ya, bicara soal kerawanan kriminal, Komandan. Baru-baru ini Kapolres Karawang juga sukses nih mengungkap kasus terbaru ya, yang pembunuhan di penusukan di lampu merah. Nah, bisa dijelaskan Komandan, bisa secepat itu ya Polres untuk mengungkap kasus tersebut? Ya ini tentunya ini juga dukungan secara kolaboratif ya. Kami mendapatkan melakukan penyelidikan dan didukung dengan yang namanya infrastruktur seperti CCTV seperti itu, yang akhirnya kami bisa memprofiling pelaku dan kemudian bisa melakukan langkah-langkah penangkapan. Ya ini tentunya selain juga kinerja anggota, di satu sisi kami juga memohon dukungan kepada seluruh stakeholder ya terkait untuk bisa mendukung pelaksanaan tugas kami. Salah satunya ya penegakan hukum itu. Nah, bicara soal kriminal juga, saya penasaran juga nih Pak Komandan. Dulu saya sempat riset sih kemarin-kemarin soal pengalaman Komandan selama tugas, baik itu di Karawang ataupun sebelumnya di Garut. Pengalaman paling unik atau berkesan selama bertugas jadi polisi, Komandan? Oh gitu. Ya, saya dulu itu kalau berbicara yang unik, karena saya kan sebagian besar saya bertugas di penegakan hukum ya, di Reskrim. Ya, pengalaman unik saya dulu itu waktu awal-awal pangkat saya itu inspektur tingkat 1 itu. Jadi kan saya reserse di lapangan itu, di lapangan. Itu saya waktu di Bekasi. Oh, di Bekasi justru dekat ya? Bekasi, dekat sini perbatasan kan. Jadi ada pembunuhan tuh, Kang Ega, ada pembunuhan itu ibu-ibu itu kebacok kepalanya itu, waduh, terlungkep gitu di sebuah ruko. Nah, waktu saya olah TKP, ini anggota saya ini kan biasa anggota-anggota zaman dulu nih, masih pikirannya masih pada supranatural gitu ya. Jadi ada istilah juga nih, wah Komandan, kalau misalnya mayat ini terlungkup, itu katanya susah terungkapnya, tertangkap pelakunya. Kalau misalnya tengada begini, ini gampang. Jadi kita sudah ada dulu tuh, zaman dulu masih ada stigma seperti itu. Nah ini kebetulan terungkup begini, ibu-ibu ini, wah. Tapi saya akhirnya sugesti barangkali ya. Nah kita melakukan olah TKP, kok saya buntu gitu, jadi nggak menemukan petunjuk gitu aja. Wah, bingung juga tuh selama beberapa hari. Nah, singkat cerita akhirnya ketika kita sudah desperate nih gitu ya. Anggota nih ada yang menyarankan, dan gimana kalau kita make jasa ini paranormal lah ini. Akhirnya kita didatangkan sama anggota saya nih, paranormal, dia katanya itu bisa memasukkan arwah ibu ini ke dalam mediatornya. Luar biasa ya? Iya gitu, dimasukkan arwahnya nih. Bener, jam 12 malam itu kita masih di tengah TKP, masih ada bekas-bekas darah. Oh, di TKP ya? Di TKP. Luar biasa. Menyalakan lilin satu gitu aja, gitu aja. Langsung bersila gitu aja, sambil komat kamit lah ini paranormal. Yang pertama tiba-tiba, ini kan mediatornya ini laki-laki nih. Oh iya. Nah, yang pertama yang masuk itu kayaknya kuntilanak. Jadi kayaknya dia ketawa-tawa mulu gitu. Gitu ketawa gitu. Wah, kita jadi ngeri juga. Akhirnya diusir lah sama paranormal ini. Kamu kuntilanak, pergi kamu, saya nyari ibu ini. Gitu. Nah, nggak berapa lama tiba-tiba mediator ini keisi dan kemudian suaranya berubah menjadi seorang wanita. Perempuan ya? Perempuan. Wah, inilah luar biasanya setan ya. Langsung menyesatkan gitu. Nah, di situ kita akhirnya semakin percaya kan gitu ya. Langsung saya tanya kan, Bu, gitu ya. Iya Pak, jawab. Gitu ya. Terus kemudian tiba-tiba dia tuh langsung megang kepala gitu. Nah, yang hancurnya itu yang hancurnya, yang kebacoknya itu. Nah, gitu kan. Jadi padahal kita nggak ngasih tahu nih. Dia langsung pegang-pegang kepala, sakit Pak, kepala saya. Wah, anggota saya di belakang makin kompor kan. Wah, dan ini kayaknya bener nih dan wah gitu. Nah, disitulah kita langsung nanya, Bu, ibu ini dibunuh sama siapa? Gitu. Gitu. Pak, ini orang deket Pak, masih keluarga saya. Ngomong gitu. Nah, makin yakin lagi, anggota saya makin kompor kan. Wah, dan saya dengar-dengar ibu ini punya ponakan yang sering tinggal di lokasi nih. Wah,
makin meyakinkan ini anggotan ini kadang-kadang Iya. kelakuannya anggota zaman dulu. Kita kemudian masih muda kan, gitu. Nah, akhirnya dia langsung, ibu ini langsung menyampaikan, saya tahu Pak, dia sekarang lagi ada di daerah Pasundan, ngomong gitu, lagi berlindung sama tukang santet yang paling sakti di sana. Wah, ngomong gitu. Luar biasa. Wah, tapi ibu tahu lokasinya? Saya tahu Pak. Wah, tanpa panjang lebar, akhirnya udah Bu, kita langsung berangkat. Ya. Ini mediator masih keisi arwah ibunya ini langsung masuk ke mobil. Iya. Sama paranormalnya, saya paling depan sebelah kiri, driver, anggota, belakang anggota. Udah, berjalan lah itu mobil. Dengan petunjuknya cuma gini, kanan Pak, kiri Pak, terus kanan, kiri, terus. Nggak ngomong jalan. Tapi posisi masih Masih dalam istilahnya kesurupan ya? Masih dalam itu. Luar biasa ya? Luar biasa ini. Jadi ketika ada jalan bercabang, saya tinggal tanya ibunya, Bu, ini kiri apa kanan? Kiri Pak. Oh, berarti masuk tol. Wih, Oh, udah masuk tol itu sampai. ngeri ya. Dan singkat cerita, akhirnya kita berjalan itu jam 12 sampai sekitar jam 3 pagi. 3 jam kita di perjalanan. 3 jam kita di perjalanan, jalannya berkelok-kelok. Itu mungkin di dalam itu udah kayak ratipan sama pengajian tuh. Soalnya kita disuruh dikirim juga empat namanya. Iya. Ini nggak jelas kan ya pokoknya. Ada ya, jadi la ilaha illallah. Jadi wow, jadi disampaikan bahwa kita tuh sedang diserang sama tukang santet yang melindungi pelaku ini. Nah, singkat cerita lagi, akhirnya karena kita sudah keletihan jam 3 pagi, kemudian daerah gelap, hampir mau subuh kan waktu itu kan sudah ini. Saya akhirnya memutuskan untuk kita istirahat dulu. Nah, istirahat dulu lah, kita minggir ke kiri gitu. Nah, udah istirahat, karena kita udah capek, beberapa hari tidak tidur karena ingin mengungkap perkara ini. Singkat cerita akhirnya saya paling pertama kali bangun jam 8 pagi. Saya bangun duluan itu. Oh, tidur dulu komandan ya? Iya, kita semua tidur. Tidur semua. Nah, akhirnya saya bangun duluan. Udah terang nih, matahari udah bersinar kan, kanan kiri hutan. Nah, di situ saya baru sadar nih, wah kita kemana habis ini kan? Saya bangunin lah paranormal yang pertama kali ini kan, Pak, bangun Pak. Pak, kita kemana habis ini? Ya, rupanya mediatornya juga ikut tidur berarti. Ketika dibangunin, ibunya udah nggak ada. Ya. Ketika dibangunin, ibunya udah nggak ada. Jadi suaranya udah laki lagi. Waduh Pak, ini kemana kita Pak? Wah, disitulah akhirnya saya menanyakan kepada ada petani yang baru lewat itu. Nah, di situ menyapa, Pak saya di mana Pak? Bapak ada di Pamempek. Pamempek itu wilayah Garut Selatan. Ya? Garut ya. Itulah makanya saya bilang, saya Garut itu waktu saya jadi Kapolres pertama Pak. Ini kayaknya saya dulu antara mungkin minum air apa di sana, akhirnya saya balik jadi Kapolres Garut nih Pak. Luar biasa. Nah, gitu kurang lebih seperti itulah kan. Akhirnya terungkap ya? Akhirnya terungkap seminggu kemudian. Pelaku menyerahkan diri. Pelaku menyerahkan diri karena katanya dia, saya tanya, kamu kenapa menyerahkan diri? Katanya dia dihantui oleh ibu itu. Wah, berarti apa ini kerjaannya paranormal saya bilang. Padahal itu orang dekat. Jadi ada orang di sekitar situ, itu cuman gara-gara yang bersangkutan tuh tidak suka ketika mau minta tolong sesuatu, ibu ini akhirnya menghardik gitu loh. Jadi akhirnya tersinggung. Itu aja sebenarnya permasalahannya. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan, metode kayak tadi itu masih berlaku nggak sekarang itu? Oh sudah enggak. Itu udah canggih ya itu sekarang sudah ya? Sudah yang terakhir lah itu ya. Kita lebih mengedepankan hal yang lebih scientific gitu ya, scientific karena semuanya harus berdasarkan logika kan begitu ya. Supaya tidak bias karena kan kita berbicara transparansi berkeadilan ini perintahnya Pak Kapolri ini kan presisi prediktif responsibilitas transparansi berkeadilan. Nah berbicara untuk menegakkan hukum kan aspeknya tentunya harus kita larinya outcome-nya adalah keadilan. Jadi dalam membuat seadil-adilnya itu kan butuh transparansi. Nah transparansi itu butuh pendukung juga, jangan sampai kita hanya asumsi. Karena semuanya harus berdasarkan fakta. Nah, di lapangan, itu yang paling penting. Komandan, sebelum ke pertanyaan terakhir, bagaimana akan dilakukan Komandan terkait pengawasan di internal, tentu perbaikan di internal, seperti apa? Dan pesan Komandan untuk Polsek di Karawang. Pada intinya kami selaku Kapolres Karawang yang baru mohon dukungan sadayana untuk warga Karawang. Mohon kami didukung untuk pelaksanaan tugas ke depan. Dalam rangka menjaga stabilitas politik, stabilitas ekonomi maupun stabilitas Kamtipmas di wilayah Kabupaten Karawang. Ya tentunya di satu sisi dari aspek internal kami bahwa kami ini tidak bisa bekerja sendiri, kami butuh dukungan semua stakeholder dan juga termasuk kami memiliki banyak keterbatasan gitu.
Oleh karena itu kami sangat membuka diri dalam hal apabila ada masyarakat yang ingin memberikan masukan, saran kepada kami terkait kinerja-kinerja kepolisian. Nah, itu bisa dilakukan melalui program Lapor Pak Kapolres. Jadi Lapor Pak Kapolres tidak hanya bersifatnya untuk melaporkan permasalahan-permasalahan Kamtipmas di lapangan atau gangguan-gangguan lainnya, tapi juga untuk memberikan masukan kepada kami terkait kinerja anggota kami di lapangan. Kalau ada oknum di lapangan, laporkan Pak. Ya, ada oknum saya, oknum kami, Polres Karawang dan jajaran termasuk Polsek melakukan hal-hal yang tentunya mencederai hati masyarakat dan juga tidak profesional agar disampaikan. Kami berupaya untuk melakukan pengawasan secara ketat kepada anggota kami dalam hal untuk bisa dekat dengan masyarakat, dan kami tentunya di sini berharap bahwa masyarakat betul-betul bisa mencintai Polri sebagaimana mestinya. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Untuk para Kapolsek di jajaran, saya berharapkan tetap semangat. Saya ada 4 kunci keberhasilan. Gitu. Yang pertama itu adalah berbicara loyalitas. Nah, ini harus tegak lurus merah putih, kan begitu ya. Harus tahu stakeholder kita atau konsumen kita siapa, masyarakat Kabupaten Karawang. Yang kedua itu adalah laporan adalah prestasi. Jadi kita harus bisa membuka informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat, ya, supaya masyarakat betul tahu kalau ada permasalahan bahwa kita tuh hadir di tengah-tengah masyarakat. Jadi kita harus melaporkan kepada masyarakat setiap kinerja kita. Yang ketiga, ini yang paling penting adalah kita harus bekerja berlandaskan hati, ya, untuk mewujudkan kemanfaatannya. Ya, jadi semuanya tidak ada yang seremonial. Pekerjaan-pekerjaan kita kepolisian semuanya harus ikhlas, harus sesuai dengan hati, dengan dilandasi dengan hati, dan harus ada nilai tambah atau value. Itu yang disebut dengan kemanfaatan. Dan yang keempat, tentunya kami mohon dukungan kepada seluruh insan pers dan termasuk komunitas media, karena aspek manajemen media ini sekarang yang menjadi utama. Bahwa media saat ini menjadi pilar keempat demokrasi. Nah, makanya kami dengan teman-teman media ini tentunya harus bersahabat, harus berkolaborasi, dan tercipta sebuah kerjasama untuk bagaimana kita mewujudkan persepsi terkait Kabupaten Karawang itu sendiri. Ya, saya berharap tentunya ikon-ikon yang ada di Kabupaten Karawang, kalau di sini kan slogannya interasi. Nah, indah, tertib, aman, dan bersih. Nah, kalau berbicara itu kita, ya ini menjadi tanggung jawab kita semuanya, termasuk pihak kepolisian. Bagaimana untuk mewujudkan sebuah keindahan, bagaimana mewujudkan untuk sebuah ketertiban, apalagi keamanan yang memang merupakan main job kami, dan kemudian kebersihan, ini menjadi tanggung jawab kami juga. Nah, ini tentunya aspek yang sangat luas, tidak hanya aspek kepada manusianya, tapi juga kepada lingkungannya, kepada alamnya. Yang harapannya semoga kita semuanya senantiasa dalam perlindungan Allah SWT. Amin. Dan semoga Kabupaten Karawang tetap aman, kondusif, dan dalam lindungannya. Terima kasih. Kapolres Karawang AKBP Wirdanto Hadi Jaksono. Terima kasih Komandan. Hatur nuhun Kang Ega. Jangan kapok Komandan. Siap, nggak kapok lah. Selamat datang, selamat bertugas di Karawang. Ya. Semoga lancar, sukses. Hatur nuhun, hatur nuhun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.